Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya As'ad Ali Mustaqim, NIM 504200030, kelas 1A, Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang karangan. Apa sih yang dimaksud dengan karangan? Karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh. Tiap karangan disusun berdasarkan tema tertentu yang sebelumnya telah ditentukan oleh pengarang. Tiap paragraf karangan saling berhubungan dan mengandung gagasan utama serta gagasan penjelas. Karangan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jelas dan mudah dipahami pembaca. Yang kedua, memiliki kesatuan yang baik. Artinya, setiap kalimat penjelas logis dan juga mendukung ide utama paragraf. Yang ketiga, memiliki organisasi yang baik. Artinya, setiap kalimat tersusun dengan urut dan logis, efisien dan ekonomis. Keefisienan ini dibutuhkan pembaca agar lebih mudah menangkap isi dalam karangan, menggunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami pembaca. Unsur-unsur karangan, gagasan atau ide. Gagasan atau ide ini adalah pendapat atau pengetahuan penulis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, tuturan. Tuturan yaitu pengungkapan gagasan bentuk tertentu sehingga si pembaca dapat mengerti dan memahami karangan tersebut. Yang ketiga, tatanan. Tatanan yaitu penyusunan gagasan atau ide pengarang, mengindahkan asas, aturan, dan teknik menulisnya. Yang keempat, wahana. Wahana yaitu pengantar dari gagasan tersebut berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Jenis-jenis karangan. Ada dua jenis karangan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, karangan fiksi, dan yang kedua, karangan non-fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan sisi imajinasi pengarang. Sedangkan karangan non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar telah terjadi. Sedangkan jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya ada 5, yaitu yang pertama karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasi. Karangan deskripsi adalah jenis karangan yang menyatakan sesuatu dengan demikian pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan objek tersebut. Ciri-ciri karangan deskripsi diantaranya menggambarkan sesuatu, memberikan kesan dan pembaca tentang sesuatu yang dideskripsikan. Penulisannya selalu bersikap objektif. Berikut adalah contoh dari karangan deskripsi. Karangan narasi. Karangan narasi yakni jenis karangan yang menceritakan kejadian atau peristiwa, sehingga pembaca seolah-olah mengalami peristiwa tersebut. Karangan narasi memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu adanya pelaku dan peristiwa atau kejadian tersebut, disajikan dengan urutan waktu dan awal hingga akhir, berisi rangkaian kejadian. Berikut adalah contoh dari karangan narasi. Yang ketiga, karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah jenis karangan yang memberikan penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan ataupun informasi secara lebih jelas dan lebih rinci. Dalam karangan ini terdapat fakta serta data yang mendukung sehingga semakin memperjelas informasi tersebut. Ciri-ciri karangan eksposisi diantaranya yaitu memberikan dan menjelaskan informasi pembaca agar bisa mengetahui dan memahaminya, memberikan sesuatu kepada pembaca sesuai fakta, memberikan analisis secara objektif terhadap fakta, menunjukkan proses dan peristiwa yang terjadi. Berikut adalah contoh dari karangan eksposisi.
Yang keempat, karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenarannya, sehingga pembaca bisa mempercayai kebenaran tersebut. Sehingga karangan tersebut harus ada data dan fakta yang mendukung. Ciri-ciri karangan argumentasi diantaranya yaitu meyakinkan pembaca tentang gagasan atau pemikiran, sehingga gagasan tersebut dipercaya dan diakui pembaca. Dilengkapi fakta, data, dan kelengkapan lainnya. Untuk membuktikan gagasan tersebut, dalam memberikan gagasan, penulis selalu berusaha mengubah sikap dan pandangan pembaca. Berikut adalah contoh dari karangan argumentasi. Yang kelima, karangan persuasi. Karangan persuasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, sehingga pembaca melakukan seperti apa yang dikatakan penulis dalam karangannya. Agar pembaca dapat terpengaruh pada karangan persuasi tersebut, harus ada data dan fakta yang mendukung. Ciri-ciri karangan persuasi yaitu diantaranya berisi rujukan dan bersifat mengajak untuk berbuat sesuai yang dikatakan penulis pada karangannya, memiliki data yang mendukung kebenaran karangan, menarik perhatian untuk dibaca. Berikut adalah contoh dari karangan persuasi. Langkah-langkah membuat karangan. Yang pertama, tentukan tema karangan yang akan ditulis. Yang kedua, kumpulkan ide, data atau bahan-bahan untuk karangan. Yang ketiga, susun kerangka karangan. Yang keempat, kembangkan kerangka karangan yang dibuat menjadi karangan sebenarnya. Yang kelima, terakhir, berikan judul pada karangan yang dibuat. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.